Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alika Widadana Ansyari dari kelas IPA 3 akan menjelaskan sejarah politik luar negeri Indonesia dan menjawab apa yang menarik dari sejarah politik Indonesia dan apa upaya sebagai generasi muda dalam membantu politik luar negeri Indonesia. Kementerian Luar Negeri merupakan salah satu kementerian yang paling pertama dibentuk di Indonesia pada tanggal 19 Agustus 1945 dan yang menteri pertama Kementerian Luar Negeri yaitu Ahmad Subarjo. Tidak lama setelah pendirian Kementerian Luar Negeri, para diplomat di Indonesia berpergian ke luar negeri untuk meraih simpati dan meraih pengakuan kemerdekaan Indonesia. Upaya tersebut membuahkan hasil dengan Mesir menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1947. Dengan tahun yang sama, India juga mengakui kemerdekaan Indonesia. Indonesia membuat beberapa perjanjian yang bertujuan untuk negara yang merdeka dan dikenal secara luas, mulai dari Perundingan Indonesia Belanda Perserikatan Kerajaan, Perundingan Hughes-Veluwe, Perundingan Sahrir, Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Rumroyen, Konferensi Asia Afrika, Konferensi Meja Bundar. Periode 1945 sampai dengan 1949 disebut sebagai masa yang menentukan dalam penegakan Indonesia. Yang membuat saya menarik adalah krisis finansial Asia yang terjadi pada tahun 1997 sampai 1998. Diawali dengan mata uang Thailand yang mengalami deflasi. Jatuhnya mata uang negara Thailand ini menyebabkan dampak besar bagi wilayah Asia, khususnya Asia Tenggara, dan Indonesia termasuk yang terkena dampak krisis moneter. Tahun 1998 itu puncak krisis moneter di tanah air. Bahkan dana 40 miliar dolar Amerika Serikat yang diberi oleh IMF sebagai bantuan finansial itu tidak menolong Indonesia dari krisis moneter, dan pada akhirnya tahun 1998 memicu pergerakan mahasiswa dan pergerakan lainnya sehingga menimbulkan kerusuhan yang terkenal dengan kerusuhan 98. Mereka berunjuk rasa mendesak Presiden Soeharto agar mundur dan melakukan reformasi. Mungkin upaya sebagai generasi muda adalah yang pertama, perbanyak literasi. Yang kedua, terbuka dalam pemikiran dan pengalaman baru. Yang ketiga, berkontribusi memajukan Indonesia menjadi relawan. Yang keempat, mendukung produk lokal Indonesia. Dan yang terakhir, paling penting, menggunakan media sosial secara baik dan benar, diambil nilai positifnya. Sekian dari saya, selebihnya mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.